Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arga Suryadiprea, saya dari Program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra. Saya di sini akan membahas mengenai materi pada tugas video minggu kelima, mata kuliah dari portofolio dan analisis investasi. Mengenai return portofolio, yang pertama return realisasi portofolio atau portofolio realized return merupakan rata-rata pertimbangan dari return terrealisasi yang tiap-tiap sekuritas tunggal di dalam portofolio. Return ekspektasian portofolio merupakan rata-rata pertimbang dari suatu return ekspektasian tiap-tiap sekuritas tunggal dalam portofolio. Kemudian risiko portofolio adalah varian return sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Salah satu pengukur risiko adalah deviasi standar atau varian yang merupakan kuadrat dari deviasi standar. Kemudian mengenai portofolio dengan dua aktiva, portofolio dua aset adalah portofolio yang dibentuk hanya terdiri dari dua aset atau sekuritas. Pembentukan ini dapat dilakukan pada berbagai keadaan, yaitu dimulai dari tidak adanya investasi yang bebas risiko dan tidak diperkenankannya short sales. Kemudian portofolio dengan banyak aset. Portofolio banyak aset adalah portofolio yang terdiri dari lebih dari dua sekuritas atau banyak sekuritas. Kemudian mengenai risiko total. Dalam konteks portofolio, risiko dari suatu aset dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama, diversible risiko, bagian dari risiko sekuritas yang dapat dihilangkan dengan membentuk portofolio yang well diversified yang dapat diversifikasikan. Karena risiko ini unik untuk suatu perusahaan, yaitu hal yang buruk terjadi di suatu perusahaan dapat diimbangi dengan hal yang baik terjadi di perusahaan lain, maka risiko ini dapat didiversifikasi di dalam portofolio. Contoh dari diversible risk adalah pemogokan buruh, tuntutan oleh pihak lain, penelitian yang tidak berhasil. Yang kedua ada non-diversifiable risiko. Risiko ini tidak dapat diversifikasikan oleh portofolio. Risiko ini terjadi karena kejadian-kejadian di luar kegiatan perusahaan seperti inflasi, resesi, naiknya harga BBM, ataupun perang. Kemudian risiko sistematis, suatu risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Risiko tidak sistematis, suatu risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi sebab risiko ini hanya ada dalam suatu perusahaan atau industri tertentu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.